Tebalnya debu jalanan ini sudah tak dipedulikan lagi oleh warga Aceh Tamiang yang rumahnya ambruk digerus air bandang. Mereka banyak yang menggelar tenda persis di sisi jalan lintas Sumatera. Di sepanjang perjalanan kami menelusuri Kabupaten Aceh Tamiang, kami mendapati banyak sekali gubuk-gubuk maupun tenda-tenda darurat yang terpaksa dibangun oleh warga karena rumah mereka sudah tidak bisa ditinggali lagi karena hancur. Kita bisa lihat kalau tenda maupun gubuk-gubuk ini dibangun persis di pinggir jalan raya, tempat polusi maupun debu berterbangan dan langsung mengenai mereka karena dibangun dengan terbuka ya, tidak ada jendela maupun tidak ada pintu. Nah, biasanya warga membangun gubuk maupun tenda ini di atas atau di sekitar puing-puing tempat rumah mereka dulunya dibangun. Kita juga bisa lihat kalau tenda maupun gubuk-gubuk ini dibangun dengan menggunakan terpal maupun selimut dan sisa-sisa sarung yang mereka punya untuk menaungi mereka dari panas maupun dari hujan. Dari sini, dari depan sini, kita juga bisa melihat aktivitas mereka sehari-hari. Ada jemuran yang mereka bangun di sana maupun di sana. Kita juga bisa melihat dapur darurat dan kasur-kasur tempat mereka tidur maupun beraktivitas di dalam gubuk dan tenda mereka di sepanjang kurang lebih 17 hari pasca bencana. Nah, untuk mengetahui seperti apa gambaran kehidupan mereka secara nyata, kita akan bertanya pada salah satu korban bencana yang berada di sini. Kita temukan faktanya. Belum genap 1 bulan bayi laki-laki ini lahir ke bumi. Namanya Muhammad Hafidz. Ironisnya, Hafidz yang menderita sakit gangguan pernapasan ini berada di lingkungan yang sangat tidak layak. Ibu Lia, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ibu tinggal di sini, di tenda ini, bersama siapa saja? Anak, suami, adik ipar, dan mertua. Banyak ya? Dari kapan? Dari kering air, kami langsung buat ini. Berarti sekitar 2 mingguan? Wah, lama ya? Kenapa nggak pilih ke posko aja? Ke posko karena mertua juga sakit. Udah gitu bayinya pun dari awal memang terkendala dengan pernapasan. Jadi kan takut dengan ramai-ramai, nggak dapat terkontrol nanti dengan kebersihannya. Namanya siapa bayi? Muhammad Hafid. Muhammad Hafid. Usianya? Kurang lebih 21 atau 22 hari. Oh ya? Belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan. Sebelum banjir, sayanya kan sesar tanggal 20. Jadinya sekitar tanggal 25 pihak rumah sakit mengizinkan saya pulang, tapi bayinya tinggal karena terkendala dengan pernapasan tadi. Jadi setelah 2 malam di rumah, ternyata air sudah mulai naik. Jadi kami dievakuasi ke rumah sakit lagi. Oh gitu. Ibu waktu itu sempat di rumah kan? Sempat di rumah 2 malam. Dipertemukan dengan Hafid di mana ceritanya? Sampai di RSUD, kami udah terjebak banjir, udah nggak bisa keluar lagi. Jadi pihak rumah sakit menyarankan pergi ke belakang, ada ruangan yang bertingkat di belakang. Jadi kami dievakuasi ke situ beserta bayi-bayi semua. Alhamdulillah ya. Kalau di rumah sakit ya kami udah tidur dengan mayat-mayat semua. Karena mungkin kan sebelum banjir ada yang meninggal. Jadi mau dibawa pulang juga terkendala dengan banjir, nggak bisa lewat. Jadi ya udah berbarengan pasien dengan mayat di rumah sakit. Gimana Ibu sehari-hari kehidupan di tenda ini? Sehari-harinya ya beginilah. Kami cuma mengharap pemberian orang. Makan gimana? Dapat bantuan? Mendapat bantuan seperti sembako. Cuman kami terkendala karena nggak punya untuk alat memasaknya. Karena kan semuanya sudah bersih, tak bersisa. Jadi ya kami cuma mengharap orang ngantar-ngantar nasi, baru ada makan. Gimana tuh caranya? Biasa mereka datang? Biasa datang, kadang siang, kadang sore.
Ya kalau nggak ada ya kami cuma makan roti. Bayinya gimana Ibu? Bayinya ASI. Masih. Terus kalau sehari-hari ngapain aja biasa di tenda? Ya ampun, duduk aja. Paling yang ngurus ini aja. Memang fokusnya ke ini. Listrik ada? Nggak ada. Baru tadi malam kami dikasih mesin genset. Cuman terkendala kami dengan bensinnya. Kenapa ya bensinnya? Karena kan nggak dikasih bensinnya, cuma 1 malam itu doang. Sementara kami kan pendapatan sekarang juga nggak ada. Jadi dia terkendala dengan mau beli bensinnya, dengan harga bensin yang lumayan mahal sekarang. Kalau air bersih gimana? Air bersih jauh dari kata cukup. Iya. Terus seperti apa? Ya kadang kami karena ada air-air mineral itu, ya untuk cuci muka, ya untuk segala macam, bahkan untuk nyuci pakaian dia pun ya gunakan air itu. Karena air kadang didatang tapi sudah habis, katanya nggak kebagian. Apa sih yang paling dibutuhkan saat ini? Kalau dibutuhkan kami ya untuk konsumsi ya kayak kompor tadi lah, karena biar ya kayak saya menyusui pun kan lebih enak, bisa masak sendiri, bisa terkontrol makanannya. Ya udah gitu ya, seperti air utamanya. Karena di sini juga MCK juga nggak ada. Nah terus gimana? Kami numpang-numpang di rumah orang. Kalau keluarga yang lain semua kondisinya sehat? Alhamdulillah semua. Ada lansia Ibu? Ada. Di mana? Terus Lansia ya semuanya. Lansia ya udah tergeletak di situ pakai pampers ya semua. Karena kemarin itu kami dari rumah sakit dikasih bed, ya bed rumah sakit. Bed rumah sakit itulah kami untuk letakkan orang tua. boleh kita lihat ke sana? Boleh. Hafid anak pertama Ibu? Anak ketiga. Oh anak ketiga, oh itu kakaknya. Mau nengok mama. Permisi Bapak. Iya. Assalamualaikum. Ini ibu mertua. Iya. Ibu. Sakit neneknya deh. Oh ya, kenapa? Nenek sakit. kenapa? Apanya yang sakit? Jatuh mula-mulanya, terus nggak bisa jalan. Karena banjir. Sebelum banjir udah jatuh dan Mama ada gula, jadi sebelum banjir jatuh ya sampai sekarang nggak bisa jalan. Nggak bisa apa-apa. Kakaknya ini sakit, pakai pimpes saja nih. Nenek kalau bisa minta komporgan masak air panas. Selama ini nggak ada air panas. Nggak ada. Jadi kompor yang ada tabung itu kan kena banjir. Nggak apapun nggak ada. Di baju pun kasih orang-orang bawa tuh kan. Sebiji baju di badan yang dapat dibawa lari keluar. Yang lain habis itu dia rumahnya tuh 2 pintu tuh, anak 1 kan, nenek 1 kan. Dan nenek bapaknya nggak ada, mamanya udah nggak ada. Jadi sama menantu lah, sama anak-anak nih ya duduk ya. Terus nenek minta kompor gas. Buat apa biasa air panasnya? Untuk minum air panas pagi-pagi gitu. Sekarang nggak bisa minum air panas. Bisa, tapi itu lah kompor kayak gini. Nenek minta yang ada tabung kompor mata 1 pokoknya menjadi. Jadi bisa masak air panas sama termos 1 jadi nggak betul masak. Itu aja nenek betul minta. Kelambu udah ada yang antar kelambu. Itu dalam gelap nggak ada lampu. Lampu senter kecil sebiji gini. Itu kan nggak tahan lama. Mati. Itu dalam gelap tapi ada kelambu nggak parah kali lah. Waktu nggak ada kelambu kayak mana deh, kayak tawon deh. Kalau dingin bisa ditahan deh. Kayak tawon nyamuk deh banyak kali. Ya. Banyak kali nyamuk deh. Jadi minta kompor gas saja lah sebiji aja tolong usahakan aja ya. Hantarkan kemari jadi dia bisa masak air panas sama anak. Nggak ada lemon 1 lah jadi ntar ya. Nggak ada bisa dibawa apapun habis semua tuh. Memang nenek orang nggak punya sama-sama kami kan. Duduk nih anak kan. Anak pun 2 hari mau banjir tuh melahirkan pula operasi.
Kalau nggak ada tempat lagi dikasih tenda nih lah kami duduk nih. Tahan berapa lama duduk di sini nggak tahu lah kan. Ada tidak usah kan kompor gas saja sama kelambu. Kalau ada kelambu satu lah deh, itu pun menantu tuh di situ kan, anak menantu kan. Dia minta ini kelambu sendiri aja, anaknya satu toh, minta kelambu satu deh ya. Tolong ada ya, minta kelambu deh ya. Udah ada bantuan sejauh ini, Bu? Ada juga lah dikasih orang beras ya, kebanyakan kan. Ya nasi bungkus pun ada lah kita bilang, nggak banyak sedikit ada deh dikasih buat orang karyawan nih kan, udah dikasih, nggak bilang nggak banyak sedikit ada dikasih, jangan bilang nggak dikasih deh, ada dibantu. Aku ada beras 5 kilo tuh ada 2 kilo 10 kilo kan, datang satu orang kami sini 5 nih, ini anak tuh pun anak semua. Jadi nenek minta usahakan kompor gas saja, nenek nggak bisa terbawa, kita mengapa nggak dapat, apapun nggak dapat yang dibawa deh. Minta kompor gas saja satu ini sama tabungnya deh. Semoga ya, Bu, Iya deh ya. permintaannya didengar ya. Minta kompor gas saja buat remo satu sama air, itu aja yang nenek minta. Ya, sebenarnya korban, Secepatnya deh ya, kompor gas deh ya. ya Ibu, Air. amin. Iya. Sebenarnya warga tidak meminta banyak ya, bahkan hanya sesederhana kompor maupun kelambu untuk menutup mereka dari luar. Tapi untuk hal sesederhana itu saja mereka belum bisa mendapatkan. Kuat saya.